Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan sekalian, saya Hajatul Wildan Ihsan dari bidang akademik Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyediaan air minum di Universitas Andalas. Jadi untuk unit-unitnya, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai intake. Jadi di bangunan ini terdapat 3 sumber air baku, yaitu Sungai Batang Limau Manis, Sungai Ladang Kabau, dan pertanian. Jadi di sini kita berada di intake pertanian. Jadi intake pertanian ini berbentuk intake bendungan dengan kapasitas 40 liter per detik. Jadi kemampuan untuk sumber air baku yang dapat disalurkan di intake ini itu sebesar 40 liter per detik. Jadi dapat kita lihat inilah bentuk intake tersebut, berupa intake bendungan yang digunakan untuk menangkap air di sungai. Air yang dari intake pertanian tadi akan disalurkan melalui pipa ini. Sedangkan pipa yang dari sini merupakan air dari intake Ladang Kabau. Jadi ini terdapat aksesoris pipa yang berupa gate valve. Di sini dapat diatur debit yang masuk. Jadi dengan cara memutarnya, ke kanan membuka, ke kiri menutup. Setelah air dari intake ini akan dimasukkan ke unit saringan pasir cepat. Di sini terdapat 3 gate valve. Yang pertama berfungsi untuk memasukkan air ke saringan pasir cepat. Yang kedua untuk mengembalikan air secara backwash atau pencucian. Dan bagian ketiga untuk mengeluarkan air jika terjadi kelimpahan air yang masuk ke saringan pasir cepat. Jadi ini berupa pipanya, pipa GIP yang berukuran 600 mm. Setelah air baku yang ditangkap di intake pertanian tadi, maka akan disalurkan ke saringan pasir cepat. Jadi untuk sementara di bangunan ini yang terpakai hanya saringan pasir cepat, dikenakan saringan pasir lambat masih beroperasi. Jadi di saringan pasir lambat ini terjadi proses penggantian material filter atau membrannya dengan pasir yang baru. Dikarenakan pasir yang lama sudah banyak terjadi endapan-endapan dan tidak dapat digunakan kembali. Jadi dilakukan penggantian media filter. Untuk saringan pasir cepat sendiri terdapat 5 kompartemen. Jadi dari 5 kompartemen ini yang digunakan. Jadi selama ini air baku di Unan disuplai dari saringan pasir cepat ini dengan kapasitas 40 liter per detik. Setelah dari saringan pasir cepat ini, air minum akan langsung dimasukkan ke reservoir. Di reservoir itulah terjadi proses pendistribusian, di mana air reservoir ini akan didistribusikan ke gedung-gedung kuliah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas lain. Reservoir ini berkapasitas 1.200 meter kubik. Jadi dapat menampung air sebanyak 1.200 meter kubik dari air hasil olahan saringan pasir cepat. Baiklah rekan-rekan, tadi sudah saya jelaskan mengenai sistem yang konvensional, berupa saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Untuk sekarang ini kita berada di unit yang terbaru, yaitu unit ultrafiltrasi yang dapat mengolah air baku menjadi air minum. Jadi untuk tahapan awal di sini ada pipa masuk. Ini ada pipa masuk dari saringan pasir cepat. Jadi air untuk ultrafiltrasi ini adalah air yang sudah diolah terlebih dahulu atau dilakukan pretreatment di saringan pasir cepat, masuk ke reservoir dan baru dialirkan ke unit ultrafiltrasi. Jadi tidak bisa air langsung dimasukkan ke unit ultrafiltrasi. Di sini ada water meter. Setelah water meter, di sini ada pompa ultrafiltrasi. Jadi ultrafiltrasi ini tidak dapat dilakukan secara gravitasi, melainkan dengan bantuan pompa. Dikarenakan
kerapatan membran yang begitu rapat yang dapat menahan bakteri dan partikel yang berukuran mikron. Dari pipa ini dilanjutkan ke unit carbon filter. Jadi di sini terjadi penyisian material-material yang dapat disisihkan oleh carbon filter dengan kerapatan yang cukup rapat untuk carbon filter ini. Setelah melalui carbon filter, di sini terdapat berupa sensor-sensor tekanan. Jadi untuk unit ultrafiltrasi ini sangat sensitif. Tekanan dan debit air yang masuk harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi pecahan-pecahan pada membran di unit ultrafiltrasi. Setelah dari carbon filter, dilanjutkan ke microfilter. Microfilter ini medianya berupa PDPF yang memiliki ukuran pori 200 mikron. Jadi dari carbon filter ini semakin lama semakin kecil untuk media filternya, sehingga air yang diolah akan semakin lebih bagus. Selanjutnya baru menuju ke unit ultrafiltrasi. Unit ultrafiltrasi inilah yang dapat menyisihkan dari material kecil sampai ke bakteri, sehingga air yang dihasilkan dapat langsung diminum. Jadi terdapat 4 tabung ultrafiltrasi. Lalu dari ultrafiltrasi ini langsung dimasukkan ke reservoir. Jadi reservoir di unit ultrafiltrasi ini berbeda dengan reservoir konvensional. Sini tabungnya terbuat dari logam atau baja yang langsung didistribusikan ke water fountain yang ada di gedung-gedung kuliah dan rumah sakit. Seperti rekan-rekan yang lihat di gedung G, itu ada tempat air minum. Inilah sumber tempat air tersebut menggunakan reservoir ukuran 20 meter kubik. Tapi setelah reservoir ini terdapat lagi proses penghilangan mikroorganisme patogen dengan menggunakan sistem ultraviolet. Jadi air yang dihasilkan sudah dapat memenuhi baku standar dari air minum itu sendiri. Jadi berbeda antara konvensional. Konvensional itu hanya menghasilkan air bersih, tapi untuk ultrafiltrasi dapat menghasilkan air yang bisa langsung diminum. Rekan-rekan, di sini terdapat 4 tangki. Jadi tangki-tangki di sini berfungsi untuk menyimpan larutan kimia. Larutan kimia ini berfungsi untuk melakukan proses washing atau backwash pada unit ultrafiltrasi. Di sini menggunakan basa, asam, garam dan CIP. Jadi larutan-larutan ini berfungsi untuk membersihkan pipa, aksesoris pipa dan filter-filter yang ada di unit ultrafiltrasi. Rekan-rekan, di sini adalah tempat pengoperasian unit ultrafiltrasi secara otomatis. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi melalui komputer. Di sini dapat seperti rekan-rekan lihat, di sini ada reservoir, di sini ada carbon filter. Jadi aliran airnya dari air masuk ke carbon filter, langsung ke microfilter, baru ke ultrafiltrasi, dan baru masuk ke reservoir. Nah, di sini ada tangki-tangki kimia. Jadi pipa warna pink ini khusus untuk backwash, sedangkan pipa hijau ini untuk aliran masuk ke reservoir. Baiklah rekan, di sini terdapat banyak tombol. Jadi tombol-tombol ini berfungsi untuk mengoperasikan alat ultrafiltrasi. Tapi ini digunakan ketika terjadi kerusakan di software unit ultrafiltrasi. Jadi dapat dikatakan ini secara manual. Jadi menggunakan alat ultrafiltrasi secara manual dapat menggunakan tombol-tombol ini. Di sini ada jelaskan CIP pump, berarti pompa yang digunakan untuk larutan CIP. Jadi ini kita dapat menekan tombol start untuk memulai, tombol start dan tombol stop. Jadi sini untuk mengatur otomatis atau manualnya. Jika kita menggunakan otomatis, jadi tuasnya diarahkan ke otomatis. Jadi kita dapat menggunakan alat ultrafiltrasi di komputer. Tapi kalau kita komputer jadi kerusakan, kita tinggal memutarnya di manual, sehingga kita dapat melakukannya secara manual untuk operasi alat ultrafiltrasi.